Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang desa dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat. Semoga sahabat senantiasa selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan limpahan rezeki yang barokah. Oh ya sahabat, alhamdulillah pada hari ini Babe bisa ngobrol kembali di pedesaan, tepatnya di perkampungan. Dan hari ini Babe mau ketemu dengan seorang gadis desa, yaitu Neng Ira. Oke sahabat ya, ikuti pot Babe di perkampungan, di kampungnya Neng Ira, dan tonton terus ya sahabat videonya sampai selesai. Nah ini sahabat, ini lokasi di kampungnya Lindung nih. Ini lokasinya gadis desa saya yang bernama Neng Ira. Oke sahabat nih, katanya ada di belakang nih. Nah ini sahabat nih, ternyata tuh ada Neng Ira lagi sapu-sapu nih di belakang rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng damang. Alhamdulillah damang. Ya sareng Neng Iranya. Iya mohon. Nah ini sahabat nih, ini kebetulan nih ada Neng Ira lagi sapu-sapu nih, lagi bersih-bersih ya Neng ya. Iya. Nah ini kebetulan ini sahabat nih di belakang rumahnya ini banyak pohon dukuh nih sahabat. Otomatis nih daun-daun yang telah mengering nih jatuh ke bawah tuh. Jadi ini mungkin kegiatan yang Ira sehari-hari nih sahabat, membersihkan ini belakang tempat tinggalnya nih sahabat nih. Kalau di Sunda itu buruan katanya sahabat ya, di belakang rumahnya nih. Nah ini sahabat nih, ini keadaan di belakang rumah Neng Ira nih, gadis desa yang berada di kampungnya Lindung nih sahabat. Nah ini kebetulan nih Neng Ira lagi bersih-bersih. Neng, punten coba Neng nggak mic Nengnya, sok yang hilangnya. Nah dirinya nih, terus cekapnya. Sok lajeng di Neng, sok lajeng. Nah Ira pemi kegiatan sehari-hari ya Neng Ira di bumi naon wae? Sasapu. Sapunya. Terus ngepel sapu Ngepel, di dalam. Bantu-bantu sepuh lahnya, inti namanya. Ini kebetulan Neng Ira. Pemi Neng Ira teh masih sekolah tuh? Atas lulus. Oh, atas lulusnya. Ya. Kawin sekolah di mana Neng Ira? Di SMK Bojonggenteng. Oh, di SMK-nya, kalau ada SMK-nya, SMK Bojonggenteng ya. Oh, Ya. ini kebetulan sahabat nih Neng Ira domisili di kampungnya Lindung. Desanya Desa Bojonggenteng ya Neng Ira ya. Iya. Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat nih sahabat. Jadi kebetulan Neng Ira itu udah lulus sekolah. Jadi sekarang tidak ada kegiatan lain selain tinggal di rumah membantu orang tuanya mungkin nih sahabat. Pemi lulus sekolah di tahun sabaraha Neng Ira? Tahun 2023. 2023. Oh namanya 1 tahun mungkin ya? Iya. Oh masih barunya. Iya. Jadi masih baru lulus sekolah ya? Iya. Belum ada rencana gitu dilanjutkan atau kerja nih? Belum ya? Sementara di rumah aja nya. Nah ini sahabat nih, Neng Ira tuh masih sapu-sapu, kayaknya udah beres nih. Terus rangsinya Neng Iranya. Atas. Nih sahabat udah bersih nih. Coba ada dia calik Neng Ira, udah ngobrol nih serang babehnya. Iya. Nah ini sahabat nih, ini lokasinya itu seperti gini sahabat nih, banyak pohon dukuh ya sahabat ya. Nah ini ada upami teh tangkal naon teh Neng Ira teh? Tangkal sawo. Sawonya itu. Iya. Sawo naon ya? Sawo coklatnya. Sawo coklat. Dan sawo kicik itu sawo coklat lah gitunya. Nah ini sahabat nih, memang di sini daerah perkampungan ini banyak pohon-pohon buah-buahan sahabat, jadi memang subur lah, terutama di kampung Lindung ini sahabat nih, di domisili oleh tanaman ini sahabat nih, pohon dukuh nih. Cuma ini belum ini nyanengnya tacan nanti tacan musimnya, tapi itu tas saya keluar kembang nih ya. Atas. Ya sehingga nama mungkin dalam ide ya pasti musim dukuh nengnya. Iya. Mungkin mah tiasa sarang neng ada dukuh ya neng ya. Iya. Nah insya Allah kan nengnya upami musim dukuh ya. Kurang ngalah neng nih sarang bawah nih. Nah nama ya, sahabat nih udah ngobrol-ngobrol sarang Neng Ira nih. Gadis desa nih sahabat di kampungnya Lindung. Nah Neng Ira apa Neng Ira teh sekolah teh lulus teh namanya
setahun pengennya nganggur teh nya 2023 nya ayeuna 2024 ayeuna tuh naon kegiatanna nih Ira? Bebantos itu we Umi. Oh, uminya sepuhnya di bumi adanya kegiatan. Nya. Tapi da sana di bumi ge upami urang di aktivitas kemanya yang iranya aya kegiatan gitu moal istilahna moal bosan lah gitunya moal jenuhnya orang istilahna digerakkan gitu iranya yang bebantu sepuh gitunya bronya aktivitas iyalah kegiatan di rumah gitunya seperti sapu-sapu kan ya gitu bantu sepuh kan ya kadang-kadang suhan begitunya ya mohon upami ya nyuci di mana nih ya nyuci di lebat di lebat aya ieu nya aya kamar ibak pengintannya ya aya nah ira teh namanya lulus teh setahun nya mohon upami Yusma ini seberapa tahun nih 20 tahun jadi upami 20 tahun mah kelahiran 2004 nya nah 2004 nih sahabat nih masih muda nih neng ira itu ya upami neng teh namanya neng ira hungkul neng aya kepanjanganna teh aya naon teh kepanjanganna Ira Rahmawati nya Ira Rahmawati hari ku sepuh sok disebut naon neng nya mohon ada istri berenya nya istri apa nengnya baru neng Ira gaduh ieu teh gaduh wargi gaduh rai teh teh Ira teh pangalit berenya Raka aya Raka istri atau pemegat istri pamegat istri pamegatnya istri mah pasti dipanggil neng deui panggilnya pemenu pamegat tuh panggil naon nami namina namina nya henteu sugan nanti ujang sugan gitu apa pemain kapungkur nih Ira MK-nya kejuruannya jurusan naon Ira multimedia multimedia yang kaitan sareng ieu komputer kalau itulahnya ya, gitu mohon. Ya saya teman yang aya nilai tambah gitu nya kan orang biasa dina masalah komputer biasa memahami lah itu sari-sarikeun tapi neng menuju sekolah neng aya pelajaran matematika teh neng aya matematika nah naon deui anu pelajaran sanesna prakaryana gitu nya kita bilang keteknikannya gitu nya karena umumnya gitu aya ieu teh bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu nya kayak tan umumna nya tapi di antawis pelajaran eta neng Ira gitu nya pelajaran naon anu ku neng Ira anu paling tidak disukai gitu tadi na pelajaran eta teh gitu pasti aya wae nya anak sekolah mah sanes orang alim belajar tapi anu katakan sok malas gitu sok jadi naon tah neng bahasa Inggris bahasa Inggris sareng naon deui pelajaran naon deui sareng entas bahasa Inggris ya jadi bahasa Inggris teh mungkin yes no biasa benernya gitu nya tah lamun neng orang Sunda neng tanya neng Ira neng orang Sunda nya upami naon teh upami orang Sunda teh upami bahasa Inggris nya abdi bogoh ka anjeun gitu bahasa Inggrisnya naon tah neng I love you jadi I love you eta teh nya padahal mah dina bahasa Sunda mah abdi bogoh ka anjeun panjangnya tapi dina bahasa Inggris mah tuh eta neng nanti gampil pendek gitu tibang I love you bari jeung kieu tah neng teh nah hanya kena gitu tah tapi upami matematika neng kumaha alhamdulillah matematika ente sulit gitu pasti ditakuti gitu ya tapi babehnya sanosa neng ayeuna matematika dianggap ku neng mah gampil gitu nya tah neng tiasa ngitung teh masalah perhitungan matematika ieu nya anu ku babeh dietang ya rares teh gitu nya ieu nya tah ku neng Ira perhatoskeun nya babeh bade ngetang ku neng Ira perhatoskeun ya reres teh dengan babeh teh gitu nya adanya dah nya mulai nya 1 3 4 5 6 tah reres neng teh kumaha teh aya 2 anak teh 2 anaknya memang neng Ira teh aya 2 nya kan babeh mah gitu nah aya jadi nengnya tah dina masalah sekolah gitu nya teh nya pemi sekolah kan kantos ngalaman gitu nya suatu waktu lah gitu neng teh nya tah enak beda neng Ira sareng angka 9 naon tah neng Ira dina waktu sekolah misalkan itu bentena tah neng Ira sareng angka 9 tah naon bentena namanya dukanya
Nah, teh ternyata kieu nang iranya. Ya mah upami kangge sepuh nang ira ya nya. Upami angka 9 mah kasiangan nang ira teh tanya. Karena mun nang ira bare berangkat ke sekolah lah katakannya angkat jam 9 teh berarti kan kasiangannya. Hari biasanya tak bisa berangkat ke sekolah. 6:30. Tuh 6:30-nya. Ayeuna nang ira teh tabu 9 ya. Kan kasiangan tuh nya upami angka 9 mah kasiangan. Tapi upami nang ira mah kangge ibu nang ira nya kangge sepuh kasayangan. Nah, situnya Ira. Jadi angka 9 mah kasiangan, upami nang Ira mah kasayangan, begitu tanya. Nah, ini sahabat nih ngobrol dengan Ira, ini bercanda sahabat ya. Nah, ini Babe baru kesini nih ngepok nih. Kebetulan di sini ada gadis desa nih nang Ira. Nang Ira ini katanya baru lulus sekolah baru 1 tahun nih. Kak upami itu daerah Nyalindung nih nya. Mohon. Daerah Nyalindung upami ka perkotaanna tebih neng tebihnya neng upami hayang jalan-jalan ke kota sok naik naon atuh Naik angkot. naik angkotnya tapi kan Babe tadi itu di jalan raya nengnya tebih ka dieu tapi kan teu langsung kena angkot upami ti dia ka jalan raya na mapah atawa naik motor nih Kadang mapa, kadang naik ojek. oh naik ojeknya nah upami berbicara mengenai naik ojek nengnya upami ojek teh aya kepanjanganna naon tah neng terang teh neng ojek kalau neng teh sok naik ojek gitunya sok kayak bahasaan yang naik ojek kan sana ada gaduh motor gitunya terus jauh ke jalan naik ojek dah naon tau kepanjangan di ojek teh neng Terang ojek. ai ojek teh nya kepanjangan teh balas nang terangnya ongkos ngajegang nya tah nya eta nah jadi upami ojek teh ongkos ngajegang orang teh bayar ongkos tapi naik teh ngajegang gitu kan ya gitu tah oh jadi komite dia tuh kali itu tebih nih ya ke Bogor naik angkotnya benernya. Mohon. Sahabat memang ini daerahnya ada di ini kebetulan di daerah pedesaan di perkampungan nih sahabat nih. Jadi di sini rumahnya masih ini berjarak sahabat nih masih sebelah sana tuh. Jadi enggak terlalu berdapatan sahabat nih. Ini kontur tanahnya nih sahabat masih ada di bawah lagi sahabat nih. Jadi ke sebelah sana atas tuh sama sebelah sini sahabat ini atas jadi ini posisinya ada di bawah nih nah ini posisi rumah yang Ira juga nih ini agak ke bawah nih sahabat jadi untuk ke atas ini nggak kelihatan tuh sahabat tuh upami neng Ira asli orang dia Asli. aslinya ibu ti dia pendennya aslinya Mohon. bapak sama bapak Bapak ti Bojong Genteng. oh Bojong Gentengnya upami ngobrol-ngobrol masalahnya kalau lagi neng ya penting ya banyak upami neng gaduh kene rama sebagai ibunya komplit pengennya Komplit alhamdulillah. alhamdulillahnya nah mumpung kena ayah rama ibu nengnya sok berbakti lahnya gitu karena eta mungkin anu jadikan surga neng gitunya Ya. utama ibu tanengnya kade gitunya dah bantos-bantos lah gitunya margi anu atas nanti ngalahirkan nengnya perantaraan ibu kan nengnya ayah lahir ke dunia teh teteh perantaraan walaupun enak takdir di Allah gitunya neng tehnya diciptakan sama Allah tapi ketetapan melalui orang tuanya kedua orang tua adanya adanya bapak adanya ibu jadi neng itunya kalau nggak ada bapak dan ibu tidak mungkin ya kecuali dulu ya Nabi Adam ya dengan Nabi Hawa itu mah kan udah itu mah ketentuan dari Allah ya jadi manusia pertama kan ya neng ya jadi sebelum ada kita ininya itu Nabi Adam dan Nabi Hawa dulu ya oh, itu dulu diciptakan oleh Allah langsung itu mah kun payakun kan ya nah Allah maha kuasa ya gitu itu mah nah, sekarang juga sih dengan kekuasaan Allah kan jadi kita ya itu perantaraan orang tua itu neng ya jadi adanya hubungan orang tua kita ya suami istri itu ya jadilah kita ya lahir ke dunia ada orang gitu ini kesempatan baik untuk neng ya masih komplit orang tua ya doakan gitu pintar ridhonya neng karena insya Allah ya karena surganya kita sebagai anak ya ada di orang tua tentunya kalau kita sekarang masih hidup dengan orang tua neng ya mohon. Statusnya masih anak ya gitu ya tapi kalau entar neng ya kita bicara agak panjang neng ke sana ya kalau neng udah berkeluarga tuh ya neng ya tuh neng nanti ada surganya pindah neng ke suami neng ya tapi ke orang tua jangan karena neng mentang-mentang udah punya suami ke orang tua lupa jangan tetap cuma ke satu kewajiban yang lebih penting kepada suami neng ya tidak akan durhaka neng ya neng kepada
orang tua kalau neng istilahnya turut kepada suami ya, kata suami gini gini gini, tapi insya Allah suami juga tidak akan melarang-larang neng sayang kepada orang tua neng, tidak ya, orang suami yang baik ya. Nah, karena bagaimanapun itu kan orang tua neng, tapi cuma satu hal yang perlu diingatkan oleh neng itu, kalau mau berhubungan dengan orang tua harus izin dulu sama suami gitu ya. Kalau mau ke orang tua harus izin dulu sama suami, dan harus turutlah perintah suami yang baik ya nengnya. Tapi itu ingat tuh, kalau perintah suami itu jangan asal perintah aja, kalau tidak baik jangan diturut, tidak akan jadi dosa neng. Tapi kalau neng tidak turut perintah suami yang baik, itu akan jadi dosa neng ya. Apalagi kan suami misalkan pulang kerja neng ya, nah, suami minta disediain kopi, neng teh tidak nurut, camerut, malah itu akan jadi dosa neng. Terus neng dilaksanakan tidak akan jadi pahala neng, karena neng terpaksa kan gitu ya. Jadi harus ikhlas, bahkan harus sebetulnya harus itu dulu, inisiatif dari neng dulu ya, sebelum suami minta sediain ya, mau minum ya, mau makan dulu gitu, mau mandi dulu gitu ya, atau mau tidur dulu gitu. Jangan gitu neng ya. Nah, itu sebagai bakti seorang istri kepada suami neng ya. Nah, terus kalau suami neng ya, nah, beda dengan neng. Kalau suami itu walaupun udah nikah dengan neng, tetap seulahnya ada di ibunya ya. Nah, harus ingat neng ya. Jadi nanti kalau suami sayang sama ibunya, kalau mau ngasih apa-apa jangan dilarang-larang neng, karena yakin suami neng juga nanti pasti bicara sama neng ya, gini-gini ini sama orang tuanya, itu bahkan harus diizinkan sama neng, karena surganya ada di ibunya itu suami itu ya. Nah itu neng, jadi prinsip itu nanti neng kalau kedepannya ya, nanti kalau kehidupan rumah tangga gitu, itu harus tahu agar apa, agar kita nanti memahami dalam rumah tangga itu kan, rumah tangga itu jangan asal kita hidup satu rumah ya neng ya, tapi tidak tahu hak dan kewajiban, tidak tahu hak-hak apa yang harus kita laksanakan ya, kewajiban suami kepada istri, itu harus tahu neng. Jadi supaya tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan, karena sering ya suatu ada perceraian atau bertengkar dalam rumah tangga itu sebetulnya hal-hal yang kecil neng, seperti gitu ya. Kalau suami bisa ngasih sama ibunya tidak izin nih, ketahuan sama itu, nggak suka marah, wajar marahnya namanya, coba jangan terlalu ya, paling juga nanti mengingatkan kalau gitu, bilang-bilang dulu lah gitu ya, supaya enak atau gitu. Nah itu pasti tidak akan melarang istri juga kan gitu ya. Nah, tapi tetap kalaupun tidak tahu misalnya ini, mulai aja ikhlasan memang itu karena orang tuanya, dan tadi pun harus ingat surganya itu ada di orang tuanya. Jangan sampai suami kita itu sama orang tuanya jadi lalai ya, gara-gara nikah dengan kita, jangan ya. Tetap yakin dah suami yang baik mah pasti sayang sama neng ya. Orang tua walaupun orang tuanya perhatian lebih karena memang kewajibannya, tapi tetap akan sayang sama neng. Nah, jadi itu neng ya. Jadi niatkan nanti kalau udah kedepannya gitu, kalau rumah tangga itu niatkan ibadah neng ya. Jadi kalau niat ibadah mah kita dalam keadaan susah gimana pun pasti kita akan sabar neng ya. Dengan kesabaran itu pasti akan hasilnya satu kebahagiaan neng ya. Karena kunci hidupnya itu kesabaran neng. Karena hidup di dunia ini sama Allah itu kita diuji neng ya. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesulitan, dengan sakit neng ya. Itu pasti selama kita hidup itu pasti penuh dengan ujian. Cuma yang terpenting kan kita bisa menerima ujian itu, menghadapi ujian itu ya dengan sabar. Nah, ada keterangannya ya, innallaha ma'as sabirin gitu ya, dalam Al-Qur'an ya, itu dari surat Al-Baqarah 153 tuh. Itu yang lebih lengkapnya gini neng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Jadi gini neng, artinya hai orang-orang yang beriman ya, minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah itu neng, jadi kita harus sabar dalam arti apa neng? Tetap berusaha neng ya, berusaha kita sabar, berikhtiar. Kalau seorang suami pasti kerja ya, walaupun penghasilannya kecil terus aja gitu, sabar kita ya. Mungkin itu rezeki dari Allah belum ini, tapi kita tetap dengan sabar, kita berdoa itu dengan sholat itu ya. Insya Allah itu Allah akan bersama kita nih ya, bersama orang yang sabar itu. Nah Allah ma'as sabirin tuh, Allah bersama orang-orang yang sabar nih, pasti nanti akan memberi kebahagiaan neng.
Karena yang namanya kebahagiaan itu tidak harus berlimpah harta nih ya. Sebetulnya yang penting sedikit juga barokah nih. Jadi kita di mana perlu ada aja gitu nih, mencukupi lah nih ya. Karena kalau kita mau mengukurin sama orang yang kaya gitu ya, sebenarnya yang kita punya tidak disyukuri itu nanti bahkan yang ada akan hilang nih ya. Kan perlunya yang syukur nih ya dengan yang ada gitu dah. Nah, jadi itu nih ya pesan dari babehnya sama neng nih. Maaf nih ya, baru kenal, baru pertama babeh nih udah ngasih wejangan nih, nggak apa-apa neng ya. Ini mungkin ada manfaatnya buat neng nih ya. Ya. Karena memang kehidupan seperti inilah neng ya, daripada kita hal-hal yang tidak baik ya, kita lebih baik menebar kebaikan neng ya. Mudah-mudahan apabila ada yang baiknya kan bisa neng ambil ya, kalau tidak ada yang baiknya neng buang aja gitu ya. Tapi insya Allah neng, kalau namanya kebaikan itu pasti nanti hasilnya akan baik. Nah ini sahabat, kita lihat nih ke dalam nih, katanya neng Ira nih lagi mau masak-masak sahabat, katanya nih sama orang tuanya nih sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini sahabat nih, ternyata ini di dapurnya nih lagi masak-masak nih. Bu, punten tuh malah itu sarang Ibu Ira ya. Oh, ini sahabat ini kebetulan ini ada ibunya. Menuju masak punya. Oh, aduh ini ya iya Bu itu. Itu nanti sepi nanti Bu. Nah, ini sahabat sepi. Nah, pemilik sepi teh punya nggak ada mulai teh prosesnya teh. Disepikan punya, mata bisa buat sepikannya. Dikubur di no sepi gitunya, di ruang gitu kan. Tapi namanya kan sepi tahu teh. Oh, ini ada sambal nih sahabat nih tuh. Ini ada ikan nih sahabat. Kayaknya ini mau buat ram nih sahabat nih. Nah, kita lihat nih. Oh, ini ada aktivitas Neng Ira nih. Neng Ira nih najunan coba. Ira eta najunan eta. Yuk matangan kangkung. Kangkungnya. Mohon. Eta kangkung naon eta? Dukanya bae kangkung naon. Kangkung darat namanya. Oh, kangkung darat. Kan aya dua aja kangkung cai. Nah, cai karena sejarahnya nama kangkung daratnya. Ya. Kenapa kangkung darat kangkung cai ge asa ulah buaya darat tuh nih. Si kapacok gitu dah. Tah pokoknya Enggak, Mas. ya masnya. Pokoknya kurumpuk gitu tah. Tah ieu tah anu barang haram teh ieu sauna teh sabatur mah haramnya teh. Haram pang maksudnya Ya, gitu. Sana haram dituangna tapi haram pang gitu. Nah, ini si ibu tuh sahabat tuh. Boleh buat rambunya Bu? Miringan lah. Pame iya gitu diizinkan gitu. Oh ternyata nih, aduh kebetulan nih sahabat nih. Ini mungkin persiapan makan siang sahabat nih. Nah ini Nira masih ini nih. Masih lagi apa? Motong kangkung ya. Pokoknya saya Neng. Hadi. Orang kali saya Neng. Bibi orang kali. Oh bibinya. Oh ya. Jadi mamangnya. Mohon. Ayat-ayat itu ya mamang Neng ya. Mamang Neng gitu dah. Nah ini sahabat nih. Sok lajeng Neng. Nah ini sahabat nih, ini kebetulan nih keluarga Neng Ira lagi pada potram nih sahabat tuh. Makan bareng ini sahabat nih.
Sahabat. Ini lagi pada makan dulu sahabat nih. Ini ada yang tadi tuh yang dipasak sama ibunya Neng Ira tuh ada sepi sahabat tuh. Itu kangkung yang tadi itu tuh yang dibersihin sama Neng Ira tuh kangkung, ada kangkung ya. Ada kerupuk, nah ini sahabat nih. Wah ini mah sahabat makanan yang bikin nikmat sekata orang Sunda mah sahabat nih. Sahabat, ini ada neneknya Neng Ira nih. Nih, sahabat. Oke sahabat ya, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu sahabat ya. Ini ada di lokasi rumahnya Neng Ira sahabat. Mudah-mudahan ini bisa menghibur, ada manfaatnya, menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat dimanapun berada. Dan tak lupa Babe ucapkan terima kasih kepada sahabat orang desa yang senantiasa setia menonton channelnya sahabat orang desa. Dan yang belum like, share, komen, and subscribe, mohon bantuannya untuk bisa like, share, komen, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.